Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Baik, materi tentang kromatografi kita sampaikan lewat video pembelajaran. Nah, jika pada 3 pertemuan sebelumnya membahas tentang spektroskopi yang melibatkan serapan sinar oleh senyawa atau analit yang diukur atau dianalisis. Nah, metode instrumentasi yang berikutnya adalah tentang kromatografi. Nah, ini mungkin sudah pernah kalian dapat di mata kuliah farmakologi atau fitokimia, atau mungkin sudah pernah dipraktekkan. Jika di fitokimia itu lebih kepada kualitatif, jadi menentukan atau memisahkan. Nah, kromatografi di kimia farmasi 2 ini lebih kepada analisis secara kuantitatif. Nah, hari ini kita belajar tentang dasarnya dulu. Mungkin perlu mengingat kembali tentang apa saja teori konsep-konsep dasar di kromatografi. Nanti 2 pekan yang akan datang kita akan membahas tentang metode analisisnya, yang meliputi ada HPLC atau KCKT, yang kromatografi cair kinerja tinggi, dan kromatografi gas. Baik, kita mulai dari pengertiannya atau definisinya. Kromatografi adalah suatu teknik atau metode untuk memisahkan. Jadi dia bisa memisahkan campuran senyawa menjadi komponen-komponennya. Artinya kalau ada 3 komponen senyawa di sana, berarti akan terpisah menjadi 3 komponen masing-masing. Tentunya dengan beberapa optimasi. Jadi ada beberapa optimasi yang perlu dilakukan di dalam kromatografi, baik pemilihan pelarutnya atau fase gerak, dan fase diamnya, dan kondisi-kondisi lainnya. Nanti kita bahas lebih detail di slide berikutnya atau di pekan depan. Jadi, metode ini bisa memisahkan campuran senyawa menjadi komponen-komponennya. Bagaimana dia bisa terpisah itu karena perbedaan sifat fisik atau sifat kimianya dari masing-masing komponen. Yang paling berperan di dalam kromatografi adalah kepolaran dari senyawa atau komponen yang kita pisahkan. Jadi pemilihan pelarut atau fase gerak dan fase diam, jadi nanti ada 2 fase nanti di materi berikutnya, itu sangat ditentukan atau sangat berpengaruh oleh sangat dipengaruhi oleh kepolaran dari komponen yang akan kita pisahkan. Nanti ada teorinya bagaimana memisahkan campuran yang lebih polar itu seperti apa, campuran yang lebih tidak polar itu seperti apa. Nah, tadi sudah disinggung metode pemisahannya di dalam kromatografi ini berdasarkan partisi. Partisi artinya pemisahan campuran. Partisi atau pemisahan itu antara 2 fase. Jadi ada 2 fase yang kita gunakan di dalam kromatografi. Yang pertama fase itu disebut fase diam. Diam itu artinya dia berada di dalam, kalau dia kolom berada di kolom, kalau dia kertas, ya kertasnya itu adalah fase diamnya. Atau dia KLT itu silika gel yang menempel di kaca, itulah kaca atau aluminium foil, itulah fase diamnya. Fase diamnya yang tidak bergerak atau statis. Kemudian ada yang disebut sebagai fase gerak. Fase gerak itu yang sebagian besar kalau di dalam kromatografi cair dia adalah pelarut. Dia nanti bergerak melalui permukaan fase diam. Jadi bisa dibayangkan seperti kalian menyaring, tapi tidak persis seperti menyaring. Misalnya menyaring dengan pasir begitu. Nah, pasir yang ada di saringan itu mirip seperti fase diam. Kemudian air yang mengalir di pasir itu mirip seperti fase gerak. Nah, nanti semoga nanti disampaikan di mata kuliah praktikum fitokimia atau mungkin di KTI nanti. Nah, itu konsep kromatografi ya. Jadi pemisahannya berdasarkan perbedaan sifat fisika dan kimia dari masing-masing komponen. Nah, ada 2 fase yang digunakan. Ada fase diam yang ya sesuai namanya berarti dia statis atau tidak bergerak. Kemudian ada fase gerak atau fase mobile. Kalau ada yang menyebutnya sebagai fase mobile yang bergerak melalui permukaan fase diam tersebut. Nah, kita dari etimologinya atau dari akar katanya, kenapa bisa disebut sebagai kromatografi? Kromatografi itu terdiri atas 2 kata bahasa Latin. Ada dari bahasa Yunani, kroma, bahasa dari kromos artinya warna. Kemudian grafen, grafi itu dari kata grafen artinya menulis. Jadi pengertian kromatografi kalau secara bahasa atau secara katanya, kata per katanya adalah color writing atau menulis warna atau tulisan warna. Jadi di awalnya memang berdasarkan pemisahan warna.
Tapi semakin ke sini tidak selalu harus warna itu terlihat berbeda. Jadi dulu itu pengembangan karena pengembangan masih manual, jadi kita harus melihat betul-betul warna-warna yang terpisah, jadi kita bisa menentukan. Nah, sementara sekarang karena sudah apalagi materi ini tentang instrumentasi, maka nanti banyak melibatkan instrumen sehingga pembacaan warna atau komponen itu tidak harus berdasarkan perbedaan warnanya. Nanti kita bahas lebih detail di pekan depan bahas lebih tentang KCKT atau HPLC dan kromatografi gas. Nah, ini akar katanya. Nah, kenapa disebut sebagai tulisan warna atau menulis warna? Di sejarahnya oleh Sweet sekitar tahun 1900-an awal itu yang dianggap sebagai penemu dari metode kromatografi ini. Nah, dia itu dulu itu memisahkan pigmen tumbuh-tumbuhan. Ini pigmennya yang warna kehijauan, hijau tua gitu ya. Hijau tua, kemudian dia, nah ini jadi dia itu ada tabung gelas, tabung kaca gitu ya. Itu berfungsi sebagai kolom. Jadi kolom di dalam kromatografi itu adalah wadah untuk menyimpan atau ya menyimpan fase diam. Jadi wadah untuk menyimpan fase diam itu disebut sebagai kolom yang oleh Sweet itu pada awal penemuan kromatografi ini menggunakan tabung gelas. Kemudian isi kolom ini yang warna peach ini ya, warna krem-krem ini adalah serbuk kalsium karbonat. Dia disebut sebagai packing ya. Packing itu isi di dalam kolomnya. Menggunakan serbuk kalsium karbonat atau CaCO3. Nah, kemudian sampelnya adalah ekstrak daun. Jadi daun dia ekstrak, mungkin sudah kalian kerjakan di praktikum fitokimia atau farmakologi. Diekstrak, diambil sarinya begitu. Nah, kemudian di ekstrak itu atau di kolom itu dia alirkan fase gerak berupa petroleum ether. Di ether, ya, ether pelarut yang berasal dari minyak minyak bumi petroleum, sifatnya ether atau tergolong sebagai ether. Nah, dialirkanlah melalui sampel tadi ekstrak daun dan packingan atau isi atau fase diam berupa serbuk kalsium karbonat. Nah, ternyata setelah dialirkan petroleum ether itu, sampel ekstrak daun tadi yang awalnya hijau tua atau hijau gelap terpisah menjadi komponen-komponennya, yaitu berupa warna merah. Ada yang komponen kedua berwarna hijau, komponen ketiga berwarna biru. Nah, itu terus dialirkan, maka karena yang merah duluan turun ya, maka dia akan keluar tertampung sebagai warna merah, kemudian dipisahkan wadahnya, kemudian komponen berikutnya berwarna hijau, kemudian terus dialirkan, kemudian ditampung sebagai komponen warna hijau, kemudian kalau terus dialirkan, nanti komponen biru juga akan keluar, ditampung sebagai komponen biru. Jadi, percobaan Sweet itu pada penemuan pertama kali kromatografi menemukan 3 komponen dari ekstrak daun. Komponen itu berwarna merah, hijau, dan biru. Nah, jika pada penemuan kromatografi oleh Sweet ini masih pengamatannya melalui manual atau visual dengan mata, maka sekarang pengamatan ini ada berapa komponen di sana tidak lagi harus mengandalkan mata. Apalagi jika sifatnya kuantitatif akan dibantu oleh detektor. Jadi konsepnya mirip seperti spektroskopi, kita perlu ada detektor. Itu mendeteksi senyawa yang keluar dari kolom atau keluar dari fase diam gitu ya. Nah, itu konsep atau sejarah dari penemuan kromatografi oleh Mikhail Semyonovich-Sweet, sehingga kolom terbuka seperti ini atau kalau kromatografi kolom seperti ini sering disebut sebagai kromatografi Sweet karena memang ditemukan oleh Sweet. Nah, jadi kapan kita menggunakan kromatografi? Ini sudah dibahas tadi, teknik pemisahan dia lebih dominan pada pemisahan. Kemudian karena dia bisa memisahkan, kita bisa secara simultan itu bisa menentukan misalnya terpisah menjadi 3. Nah, masing-masing A, B, C itu berapa masing-masing secara kuantitatif juga bisa kita tentukan. Nah, itu bisa digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif itu berdasarkan waktu retensi namanya. Waktu retensi di dalam kromatografi cair yang kolom dan yang kolom terutama. Sementara untuk
Kalau dengan KLT nanti mungkin kalian praktikkan di fitokimia atau di KTI. Kalau dengan KLT itu kualitatifnya adalah dengan berdasarkan nilai RF dan warna atau pandar warnanya di bawah lampu UV. Jadi itu analisis kualitatif dengan kromatografi. Kalau dengan kuantitatifnya ini lebih kepada seringnya dengan HPLC dan GC. Jadi kita berdasarkan luas puncak nanti yang diteramati di setelah proses HPLC atau GC tersebut. Gitu ya. Nah, kemudian bisa digunakan untuk berbagai jenis campuran senyawa. Di campuran senyawa itu bisa kita pisahkan, kemudian kita bisa tentukan berapa banyak dari masing-masing komponen senyawa tersebut. Kemudian memiliki akurasi dan presisi yang baik tentunya setelah optimasi yang sesuai kondisi senyawa yang kita pisahkan atau kita ukur, dan dapat dikombinasikan. Jadi sekarang itu trennya adalah misalnya tadi HPLC bisa dikombinasikan dengan metode lainnya yang untuk memperkuat akurasi dan presisinya, sering dikombinasikan dengan metode lain sebagainya. Nanti kita bahas lebih lanjut di pekan depan di materi HPLC dan GC. Nah, kemudian untuk jenis atau klasifikasi dari metode kromatografi ini ada 2 jenis penggolongannya berdasarkan fase gerak. Jadi penggolongan kromatografi ini berdasarkan jenis atau wujud dari fase gerak yang kita gunakan. Wujud kan ada 3 ya, ada padat, cair, dan gas. Sementara padat nggak mungkin digunakan, jadi karena padat tidak mungkin bergerak ya. Jadi yang hanya mungkin bergerak hanya gas dan cair. Maka kromatografi itu digolongkan menjadi kromatografi gas karena dia menggunakan fase gas sebagai fase geraknya. Kemudian ada kromatografi cair. Nah, kromatografi cair ini terbagi 2 lagi, tergantung medium atau media yang digunakan. Ada jika medianya planar itu artinya datar ya, itu kromatografi planar. Kemudian yang tadi di percobaan sweat itu kromatografi cair yang tergolong sebagai kromatografi kolom karena menggunakan kolom atau tabung kaca, tabung gelas. Nah, planar ini yang mungkin sudah pernah kalian kerjakan di mata kuliah praktikum fitokimia atau farmakologi, ada kromatografi kertas. Jadi nanti ada contohnya. Ada kromatografi lapis tipis atau KLT. Nah, KLT yang paling sering digunakan termasuk di Akfar ini, baik di KTI ataupun di mata kuliah farmakologi atau fitokimia atau bahan alam mungkin. Nah, ini planar karena medianya berupa bidang datar. Sementara kolom yang jika menggunakan tabung, kolom itu terbagi 2 juga. Jika sifatnya terbuka seperti tadi percobaan sweat, itu sebagai kromatografi kolom terbuka atau kromatografi kolom gravitasi istilahnya. Jadi dia turun karena kan tadi turun ya, pelarutnya turun melewati fase dia membawa komponen-komponen itu berdasarkan gravitasi saja, jadi tidak dibantu. Jadi dibiarkan artinya terbuka itu atasnya tidak artinya terbuka berkontak dengan udara. Nah, ada kromatografi tertutup ini karena melibatkan tekanan. Ini akan kita bahas pekan depan. Itu adalah kromatografi cair kinerja tinggi, KCKT atau HPLC bahasa Inggrisnya. Dia sifatnya tertutup karena tadi melibatkan tekanan. Jadi sistemnya tidak terbuka seperti kromatografi kolom. Nah, dia kenapa harus melibatkan tekanan? Nanti kita bahas di pekan depan. Jadi KCKT ini sudah pengembangan dari kromatografi kolomnya sweat. Di praktikum atau di KTI biasanya kalian gunakan kromatografi kolom saja. Karena kita belum punya HPLC, rencananya akan dibeli tapi semoga segera datang. Jadi nanti kalau sudah ada HPLC-nya, semoga bisa lebih dipahami. Nah, kalau tadi berdasarkan media atau fase gerak yang digunakan, ada klasifikasi atau penggolongan berdasarkan mekanisme pemisahannya. Pemisahan itu tadi yang disebutkan berdasarkan sifat fisika kimia. Nah, pemisahan di dalam kromatografi itu bisa berdasarkan adsorpsi. Jadi adsorpsi itu seberapa kuat fase dia mengabsorb atau bagaimana kompetisi antara fase diam dan fase gerak mengabsorb komponen yang ada di dalam campuran yang mau kita analisis. Kemudian yang paling sering kromatografi partisi berdasarkan kelarutan. Jadi berdasarkan misalnya ada 3 komponen,
A, B, C, A itu paling polar, C itu paling non-polar, B yang semipolar. Maka jika kita menggunakan fase diam yang polar, maka yang polar akan lebih tertinggal atau lebih memilih tinggal atau menempel kepada fase diam, sementara yang paling non-polar tadi akan lebih memilih ikut dengan fase gerak. Maka yang non-polar yang C itu akan lebih dulu keluar, kemudian diikuti yang B, kemudian baru yang A karena paling polar, dia lebih suka tinggal dengan fase diam, maka akan lebih lambat keluarnya. Itu secara simpelnya seperti itu penjelasannya. Nanti kenapa dia lebih memilih itu tentunya ada ukuran-ukurannya, ada kalau di partisi berarti ukuran kepolarannya, ada momen dipol atau mungkin polaritas. Karena setiap senyawa itu punya polaritas masing-masing. Nah, kemudian selain dengan polaritas tadi atau berdasarkan serapan atau absorpsi, ada kromatografi karena pertukaran ion. Ini sudah lebih advance. Jadi jika yang kita pisahkan itu sifatnya ionik artinya bermuatan, itu maka lebih dominan digunakan mekanisme pertukaran ion. Kemudian juga ada size exclusion. Jadi ini lebih mirip seperti saringan. Jadi karena ada permeasi dan filtrasi gel, jadi ada gel yang bolong-bolong seperti itu, bolong-bolong. Nah, gampangnya seperti itu, ada gel yang ada mempunyai pori-pori. Nah, kemudian kita lewatkan campuran yang mau kita pisahkan. Nah, maka yang kecil tentunya akan lewat pori-pori itu, yang lebih kecil dari pori-pori akan keluar duluan, kemudian dan seterusnya. Jadi berdasarkan ukuran kalau size exclusion. Sesuai namanya size exclusion berarti pemisahan atau pemisahan berdasarkan ukuran. Ini 4 mekanisme pemisahan di dalam kromatografi, tapi nanti akan lebih fokus kita kaji di dalam mata kuliah kimia farmasi 2 ini adalah kromatografi partisi, yang sifatnya pemisahan berdasarkan kelarutan atau polaritas dari senyawa yang mau kita pisahkan. Yang untuk absorpsi, pertukaran ion, dan exclusion mungkin akan lebih kalian pelajari jika nanti kalian melanjutkan ke S1 gitu ya. Nah, tadi dijelaskan komponen utama di dalam kromatografi adalah fasa stasioner atau fasa diam dan fasa gerak. Nah, pembagiannya tadi berdasarkan jenis fasa dan mekanisme pemisahan. Nah, ini ada mungkin ini lebih kepada rangkumannya berdasarkan fase mobil atau fase geraknya. Ada cair dan gas tadi. Berdasarkan mekanisme ada pertukaran ion, ada gel, ada absorpsi, ada partisi. Kemudian berdasarkan fase diam, jadi berdasarkan bentuk atau media tempat kita menyimpan fase diam, itu ada kromatografi kolom, karena disimpan di dalam kolom atau tabung kaca. Ada kromatografi lapis tipis, itu kita melapiskan fase diam kepada suatu lapisan, seringnya kaca atau kalau tidak aluminium foil yang sudah diproduksi, atau dengan kertas. Jadi kromatografi kertas itu terkadang masih sering digunakan karena dia yang paling sederhana, tapi tentunya dengan kertas yang bukan kertas sembarangan ya, kertas yang ada syaratnya juga. Ini berdasarkan fase diam yang digunakan. Ini macam-macam atau klasifikasi kromatografi. Sekarang, nah, alatnya yang paling sering digunakan adalah biasanya di atas kolom. Kolom mirip seperti buret seperti itu, mirip seperti buret yang bawahnya ada keran, tapi dia lebih besar daripada buret. Diameternya diisikan fasa diam di sana. Kemudian dimasukkan campuran yang mau dipisahkan dari ujung atas. Kemudian barulah dialirkan, sini disebut sebagai pengembang, eluen gitu ya, yang cocok. Makanya tadi saya bilang pemilihan atau menentukan fasa gerak atau pengembang atau eluen yang cocok itu menjadi topik tersendiri di dalam kromatografi. Jadi tidak bisa campuran punya si A misalnya, dia memisahkan dengan pelarut pelarut X misalnya. Ya, berarti campuran kita juga pasti bisa dipisahkan dengan pelarut X, belum tentu. Jadi kita harus melakukan optimasi. Optimasi itu pemilihan pengembang atau fasa gerak yang cocok untuk memisahkan campuran kita. Pemisahan itu terjadi ketika tadi perbedaan laju turunnya komponen di dalam kolom. Tadi yang paling ikut atau paling larut dengan fasa gerak akan keluar duluan.
Kemudian yang paling larut, berarti yang paling polar, misalnya kalau dengan kolom silika paling umum, kolom silika, maka yang paling polar akan paling belakangan keluarnya. Nah, ini tadi berdasarkan kekuatan absorpsi atau kekuatan partisi antara fase mobil dan fase diam. Jadi itu konsep pemisahan di dalam kromatografi berdasarkan kepolarannya yang menentukan laju turunnya nanti. Kalau kita menggunakan kolom, laju turunnya atau laju gerak si komponen tersebut. Nah, ini ada contoh, ada kromatografi partisi. Yang tadi ini partisi itu hukum partisi mungkin sudah pernah kalian dapatkan di mata kuliah fisika farmasi. Ada penentuan koefisien partisi, ada KD yang dengan corong pisah, itu konsepnya mirip seperti itu. Jadi suatu campuran bisa akan terpisah pada dua fase. Dalam kromatografi itu fase diam dan fase gerak. Nah, ini zat didistribusikan, artinya yang mana yang dia lebih larut akan terpisah antara fase diam dan fase gerak. Contohnya adalah kolom. Kromatografi kolom yang sering digunakan karena sangat efisien untuk pemisahan senyawa organik. Cara kerjanya, kolom itu berupa tabung diisi dengan bahan, seringnya alumina, silika gel atau pati amilum gitu ya. Paling paling populer adalah yang silika gel. Kemudian dicampurkan, kemudian diisikan ke dalam kolom. Nah, kemudian setelah diisi, jadi kolom itu sudah terisi dengan fase diam. Kemudian sampelnya diisikan ke dalam kolom dari atas. Kemudian karena sampelnya itu cairan, dia akan diserap oleh absorben itu, silika gel seringnya. Kemudian setelah diserap, berarti kan sebagian terserap, sebagian tidak terlalu terserap. Kemudian barulah dialirkan pelarutnya, fase geraknya. Ditambahkan sehingga terpisahlah, yang ikut dengan pelarut akan turun bersama pelarut, yang lebih lebih terserap atau lebih larut, lebih terikat dengan fase diam akan lebih bertahan di atas, akan lebih lambat turunnya. Nah, kemudian, nah ini terjadi pemisahan antara yang turun ke bawah ikut dengan fase gerak dengan yang terlarut oleh fase diam. Kemudian selama perjalanan turun itu proses absorpsi dan partisi. Jadi sekarang ketika turun itu dia melewati fase diam, ada yang terserap lagi, ada yang tetap turun dengan fase gerak. Lajunya itu tergantung koefisien partisinya. Semakin besar koefisien partisi, berarti dia akan semakin mudah larut dengan pelarut. Artinya nanti zat larut akan terpisah membentuk beberapa lapisan. Seperti tadi percobaannya sweat. Nah, ini sebagai gambaran. Ini campuran awal yang mau kita pisahkan. Ini fase diamnya diisikan ke dalam kolom. Nah, kemudian nanti ketika kita alirkan pelarut, kan dia akan ada yang ikut pelarut, ada yang tertinggal dengan fase diam. Nah, yang tertinggal itu akan belakangan keluarnya, yang duluan akan keluar duluan. Yang ini first solute eluted, berarti artinya yang sudah keluar pertama, tampung. Ketika sudah habis, kita bisa ganti wadahnya, kita tampung. Ini kalau kelihatan ya. Ini konsepnya kromatografi yang bisa dilihat dengan visual. Dengan kolom biasanya harus terlihat secara visual, jadi kita bisa memisahkan. Atau kalaupun tidak, itu berdasarkan volume biasanya. Volume kemudian nanti baru dicek lagi mana yang sama digabungkan, yang berbeda berarti tidak digabungkan. Jadi ditampung sesuai, kalau kita lihat berarti sesuai warna yang teramati. Kemudian itu dianggap sebagai komponen yang terpisah. Ini konsep kromatografi dalam bentuk pemisahannya. Nanti untuk kuantitatifnya kita bahas lebih lanjut di pekan depan tentang KCKT. Nah, kalau tadi kromatografi kolom, sekarang kromatografi kertas. Ini yang termasuk kromatografi klasik yang pertama-tama dikembangkan. Prinsipnya sama dengan kromatografi kolom. Jadi absorbennya itu adalah kertasnya, kertas saring. Kertas saring itu terbuat dari kayu gitu ya. Kayu itu mengandung selulosa. Jadi sebenarnya yang fase diamnya adalah selulosa yang terkandung di kertas itu. Nah, cara kerjanya, sampelnya ditetolkan ke ujung kertas. Ini kertas dipotong segi 4 gitu ya. Kemudian dikasih garis, ditetolkan di ujung bawah.
totolkan sampai dianggap sudah cukup pekat, kemudian digantung. Dibuat tegak berdiri begitu, kemudian dasarnya dicelupkan ke dalam pelarut. Jadi nanti setelah ini ada gambarnya. Nah, pelarut itu akan kalau kalian pernah mencelupkan kertas kan, pelarut itu akan menyerap akan terserap oleh kertas naik sampai ke ujung. Jadi seiring dengan naiknya pelarut dari bawah ke atas tadi, dia akan juga ikut memisahkan campuran yang tadi kita totolkan di kertas itu. Ini ada contohnya. Nah, ini dimulai dari sini, di bawah sini ada pelarut, kemudian dia pelan-pelan akan naik meresap sesuai gaya kapilaritas, akan bergerak. Nah, hasilnya akan seperti ini. Yang tadi awalnya warnanya merah, ternyata merah saja, kemudian ini ada warna oranye atau jingga, itu tersusun atas dua warna, kuning dan merah. Kalau kuning ya kuning sendiri, kemudian ternyata ini warna biru tua, ternyata atau ini warna ungu, ternyata tersusun atas beberapa warna. Nah, ini kertas memang paling sering digunakan untuk yang pemisahan yang terlihat secara visual. Jadi bisa kita amati warna, oh warnanya begini, begini, begini. Nanti ada sekian komponen sesuai jumlah warna yang teramati setelah proses kromatografi. Ini pemisahan dengan kromatografi kertas. Nah, kemudian ada kromatografi gas, sesuai dengan namanya, maka ketika campuran yang mau kita analisis itu sifatnya mudah menguap atau volatil, maka harus menggunakan pelarut yang juga mudah menguap, artinya gas. Nah, jadi kapan kita pakai kromatografi gas? Kalau yang mau kita pisahkan atau yang mau kita analisis itu sifatnya mudah menguap atau volatil. Ini fasa diamnya itu bisa dua, bisa padatan, berarti gas disebut sebagai gas padat, kromatografi gas. Geraknya gas, fasa diamnya padat, atau cairan, gas dan cair. Cairan ini artinya bukan benar-benar air di dalam tabung, tapi atau di dalam bolong, tapi cairan itu diserapkan kepada suatu penyerap. Jadi semacam ya diserapkan kepada suatu penyerap, kemudian nanti gasnya lewat melalui cairan yang terserap itu. Jadi bukan di padatannya yang memisahkan, tapi cairan yang terserap di padatan ya, sebagai pengemban istilahnya. Nah, umumnya paling umum yang gas dan padat seringnya misalnya karbon aktif. Mungkin kalau yang pernah sakit perut atau diare itu sering mengkonsumsi nor. Nah, nor itu adalah contoh karbon aktif, atau alumina atau silika gel seperti kromatografi kolom biasa dan yang lain sebagainya dimasukkan. Karena dia gas, dia itu dalam tabung logam yang tergulung, jadi tidak lurus dan pendek seperti kolom biasa, tapi dia lebih kepada tabung logam yang digulung. Panjangnya bisa 2-10 meter dan dia tipis. Kemudian pas mobilnya ada gas, ada bisa hidrogen, bisa nitrogen atau argon. Jadi kenapa digunakan tiga ini? Karena tiga gas ini sifatnya lebih inert artinya tidak mudah bereaksi. Nah, dia sifatnya hanya membawa, tidak boleh bereaksi dengan komponen yang mau kita analisis. Jadi tidak bisa sembarangan gas juga. Kalau udara itu sangat mudah bereaksi, maka jenis yang digunakan adalah hidrogen, nitrogen, atau argon. Argon ini gas di golongan halogen, AR. Nah, pemisahannya itu, jadi kromatografi gas, misalnya kalau kita memisahkan oksigen, CO, dan CO2, itu dapat menggunakan metode kromatografi gas. Jadi, kalau yang mau kita pisahkan sifatnya gas, maka harus menggunakan kromatografi gas. Gitu ya. Nah, lanjutannya, dalam kromatografi gas dan cair, nah tadi kan kalau tadi itu padatan, kalau yang gas cair berarti cairan, fase diamnya itu ya cairan yang diembankan atau diserapkan kepada suatu padatan. Cairannya itu bisa berupa ester yang diabsorpsikan di permukaan alumina atau silika gel. Jadi esternya ternyata adalah phthalate dodecyl sulfat, jadi ada sulfatnya, kemudian C-nya ada 12. Do itu 2, do, di, desil itu artinya 10, desi. Gitu ya. Nah, itu diembankan di alumina atau silika gel. Kemudian tadi cairannya yang campuran senyawa yang mau dipisahkan dicampur dengan gas pembawa, tadi bisa hidrogen, nitrogen, atau argon. Kemudian dipartisi.
antara fase gas atau fase mobil atau fase geraknya dengan fase cairnya atau fase diamnya yang diembankan pada silika gel atau alumina tadi. Nah, senyawa yang kurang larut dalam fase diam, artinya yang lebih ikut dengan fase gerak, berarti akan keluar terlebih dahulu. Konsepnya sama, di semua metode kromatografi, yang lebih memilih fase gerak akan keluar duluan, yang lebih memilih dengan fase diam akan keluar belakangan. Keluar dari kolom, gitu ya. Karena dia lebih suka tinggal di kolom, ketimbang ikut dengan fase gerak. Jadi sesimpel itu sebenarnya konsep dalam kromatografi, pemisahannya. Nah, tadi yang sudah saya singgung, ada metode yang namanya HPLC. HPLC adalah High Performance Liquid Chromatography, ini kepanjangannya, atau High Precision. Nah, jadi untuk pemurnian atau untuk dengan kuantitatif sekarang juga bisa digunakan HPLC. HPLC ini, nah ini bila zat melarut dengan pelarut yang cocok, zat tersebut dapat dianalisis. Jadi pemilihan pelarut itu memang sangat penting. Jadi tidak bisa sembarangan memilih pelarut di dalam analisis farmasi ataupun kimia, harus cocok, harus bisa melarutkan. Nah ini ciri HPLC sesuai namanya high performance, dulu juga disebut sebagai high pressure, dia menggunakan tekanan tinggi. Kenapa harus dengan tekanan tinggi? Kita bahas lebih detail di pekan depan yang lebih khusus bahas tentang HPLC-nya. Kalau kromatografi gas, pekan berikutnya lagi. Tekanan tinggi, maka efisiensi dapat ditingkatkan. Jadi dengan diberi tekanan itu, maka pemisahannya jadi lebih baik. Yang awalnya mungkin sulit terpisah dengan kromatografi kolom biasa, ternyata dengan diberi tekanan, ternyata dia lebih baik pemisahannya. Itu kenapa HPLC paling sering digunakan saat ini. Nah, ini HPLC. Kita ada kolom dengan fase diam, kemudian ini sampelnya sampel. Nah, ini diberi tekanan dan sambil diberi terus pelarut. Nah, kemudian akan turun. Jadi ketika satu komponen sudah terpisah dan ditampung, maka ganti gelasnya untuk menampung komponen berikutnya. Itu kalau terlihat. Kalau dengan detektor kita bisa langsung melihat di layar. Jadi itu konsep dalam kromatografi, pemisahan berdasarkan seberapa larut komponen, seberapa memilih dia, bagaimana dia memilih untuk lebih terlarut dengan fase diam atau dengan fase gerak. Yang terlarut lebih kuat dengan fase diam akan turun belakangan, yang biru ini berarti lebih larut dengan fase diam, sementara yang kuning berarti lebih terlarut dengan fase gerak, dia akan keluar duluan, ikut turun bersama dengan fase gerak atau pelarutnya. Jadi itu konsep dasar dalam kromatografi. Insya Allah pekan depan kita akan membahas lebih detail, lebih lanjut tentang dua metode yang khusus, yaitu HPLC, dan pekan depannya lagi insya Allah kita akan membahas tentang kromatografi gas. Saya untuk pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Silakan diringkas materi ini atau dirangkum sebagai bentuk presensi. Saya untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.